usaha ini sendiri, laundry sepatu sendiri yang tentunya berbeda kalau tempat di Lampung. Di sini kami awalnya kalau kami dengar bahwa banyak sekali di luar sana, khususnya di tempat Lampung dan teman-teman saya juga, bahkan dari para pengoleksi sepatu, mereka tidak sempat membersihkan sepatunya, tas, topi, bahkan helm sekalipun, dikarenakan mereka tidak mempunyai waktu yang cukup dan tidak ada jaminan untuk penitipan atau hasil yang dihasilkan oleh laundry tersebut. Di sini kami bermula dari modal yang kecil-kecilan, yang berarti kita sokongan. Misalnya maklum uang mahasiswa tidak banyak, jadi kami sokongan untuk peralatan, lalu kami mencucikan sepatu, tas, topi, dan helm ke teman-teman kami secara gratis. Itu adalah suatu untuk pemasaran kami, pembukaan apakah hasil kami mencucikan diminati oleh konsumen atau tidak. Dan alhamdulillah hasil yang kami ini kan sudah terbukti, sudah dinilai baik oleh konsumen. Maka dari itu kami di bulan Maret kemarin kami mengadakan launching di perusahaan kami, Internal Lab, dengan jumlah total seluruh sekarang ada 7 orang, masing-masing ada dari koordinator sampai admin. Di sini saya juga melakukan khusus untuk majikan lain, khususnya mereka harus tetap bersih, fit, dan penumpang juga harus menerima helm yang wangi dan bersih. Di sini saya masuk untuk mengajak teman-teman saya untuk memberi potongan harga khususnya majikan lain, karena bagaimanapun dia adalah garda terdepan untuk pencarian, apalagi kita selaku UMKM. Di sini kami memberikan terbaik, hasil terbaik, dan bila mana nanti ada saran atau apa, kami sangat menerima itu dari konsumen kami, karena tanpa ada saran dan kritik kami tidak akan maju sebisa mungkin. Di sini dulu saya memperkenalkan, saya di sini sebagai leader yang begitu peran mengkoordinator seluruh dari admin, marketing, dan lain-lain sampai ke tim kreatif kami. Itu saya pergi untuk mengkoordinatori untuk mensukseskan event ini. Saya ditunjuk untuk bagaimana bisa membawa event ini lebih sukses lagi, lebih berjalan dengan lancar. Dan kenapa saya itu sebagai leader, saya siap menerima kritik atau saran atau motivasi atau lainnya untuk dari seperti karyawan atau dari koordinator marketing, admin, tim kreatif, dan lain-lain. Itu saya sangat menerima sekali, karena di sini saya tidak bekerja sendiri, jadi ditemani oleh banyak dari 7 orang tersebut di bidang masing-masing. Saya siap menerima kritik dan saran, dan supaya usaha Internal Lab ini lebih bagus lagi di tangan 7 orang ini. Mungkin itu saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin untuk hal-hal lain bisa dikembangkan oleh teman-teman saya lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kaisar Lorenzo akan menjelaskan tentang pelayanan yang diberikan oleh Internal Lab. Iya, yang pertama itu ada first cleaning. Apa sih itu first cleaning? First cleaning itu pencucian sepatu. Ini sepatu hanya pada bagian insole dan upper saja, dan bagiannya sangat cepat, kurang lebihnya 30 menit lah atau setengah jam gitu. Dan tarifnya juga mulai dari 15 sampai 20 ribu. Nah, setelah first cleaning itu ada juga deep cleaning. Itu bedanya apa? Kalau deep cleaning itu pencucian seluruh
sepatu tuh ya, mulai dari nih outsole, midsole, upper, latch sepatali, insole, dan bagian dalam sepatunya. Dan kalau untuk di cleaning juga memakan waktu pengerjaan mulai dari 3 sampai 5 hari. Itu pun tergantung tingkat kotorannya sesuai dengan harganya. Harga atau tarifnya ya itu mulai dari 25 sampai 45 ribu. Nah, lalu pada treatment selanjutnya ada annealing dan whitening. Apa sih annealing dan whitening itu? Nah, pertama kita bahas annealing dulu. Annealing itu terjadi pada midsole sepatu yang terjadi karena oksidasi. Jadi midsole sepatu yang terbuat dari karet ini bisa kuning karena oksidasi itu, dan juga biasanya karena kita membiarkan sepatunya terlalu kotor sampai ngerasnya nempel dan jadi kuning itu. Nah, jika sudah dicat, dicuci tapi tetap kuning, nah berarti memerlukan annealing untuk menghilangkan warna kuning itu agar seperti kembali. Nah, dan ada satu lagi nih, whitening itu untuk upper sepatu warna putih. Kan kadang kuning itu mau dia berpakai kapas atau glitter, karena biasanya salah cuci atau ya karena kotor nggak langsung dibersihkan. Nah, itu kita juga menyediakan treatmentnya untuk membersihkan warna putih sepatu. Nah, untuk kedua itu biasa memakan waktu sekitar 7-14 hari. Kenapa lama? Karena itu harus benar-benar detail banget dan memakan proses waktu yang lama untuk mengembalikan warna putihnya. Dan dia juga tergantung tingkat kotorannya. Lebih cepatnya pada kotoran karena tanah, jadi karena annealingnya dan kotoran yang menempel di upper ini. Tuh, mulai harga dari 65.000 sampai 95.000 untuk whitening dan annealing. Lalu yang selanjutnya ada treatment glitter care. Apa sih itu glitter care? Glitter care itu khusus perawatan untuk jenis emas atau kulit dari kulit sintetis atau kulit dari hewan yang asli. Sembarangan, dia kalau sembarangan tidak bisa membuat seperti ini, jadi ada tekniknya khusus agar ya mengkilat ya. Lalu yang selanjutnya ada repaint atau recolor. Recolor atau repaint ya itu memberikan sesuatu yang warnanya mulai pudar gitu. Itu kerjaannya waktu 3 sampai 8 hari dan harganya mulai dari 70.000 sampai 90.000 tergantung tingkat kepudaran dan material sepatunya juga. Nah, selanjutnya ada reglue dan repair. Apa sih reglue dan repair? Reglue itu adalah proses pengeleman ulang. Misal ada sepatu yang misalnya ngotek seperti ini, nah kita bisa reglue-nya, mengelem ulangnya agar supaya pekat dan terlihat bagus kembali. Dan repair itu kalau repair itu seperti mengganti beberapa jenis material yang rusak. Nah, seperti ini yang sudah mulai pecah-pecah. Nah, ini kita bisa menggantinya dengan yang material baru agar tidak terlihat pecah lagi dan tentunya lebih enak dilihat kembali. Nah, selanjutnya ada juice powder. Juice powder ini adalah treatment khusus untuk berbagai macam jenis sepatu wanita, mulai dari high heel, wedge, dan flat soles ya. Kurang lebihnya ya satu model seperti inilah nih. Bisa dibersihkan dan memakan waktu yang tidak terlalu lama sih, mulai dari 3 sampai 5 hari, dan biayanya pun juga relatif dari mulai 20.000 sampai 35.000 tergantung material sepatu dan kotoran juga. Selanjutnya ada treatment glitter care. Apa sih itu glitter care? Glitter care itu khusus perawatan untuk jenis emas atau kulit dari kulit sintetis atau kulit dari hewan yang asli. Nah, ini seperti ini nih. Tuh, nggak bisa sembarangan, dia kalau sembarangan tidak bisa mengkilat seperti ini. Jadi ada tekniknya khusus agar supaya mengkilat. Ya. Lalu yang selanjutnya ada repaint atau recolor. Recolor atau repaint yaitu untuk mengembalikan sepatu yang warnanya mulai pudar gitu. Itu
pengerjaannya makan waktu 3-8 hari dan harganya mulai dari 70.000 sampai 90.000 tergantung tingkat kepudaran dan material sepatunya juga. Nah, selanjutnya ada reglue dan repair. Apa sih reglue dan repair? Reglue itu adalah proses pengeleman ulang. Misal ada sepatu yang misalnya ngopek seperti ini, nah kita bisa reglue-nya, mengelem ulangnya agar supaya pekat dan terlihat bagus kembali. Dan repair itu kalau repair itu seperti mengganti beberapa jenis material yang rusak. Nah, seperti ini yang sudah mulai pecah-pecah. Nah, ini kita bisa menggantinya dengan yang material baru agar tidak terlihat pecah lagi dan tentunya lebih enak dilihat kembali. Nah, selanjutnya ada juice warner. Juice warner ini adalah treatment khusus untuk berbagai macam jenis sepatu wanita, mulai dari high heel, wedge, dan flat soles ya. Kurang lebihnya ya satu model seperti inilah nih. Bisa dibersihkan dan memakan waktu yang tidak terlalu lama sih, mulai dari 3-5 hari, dan biayanya pun juga relatif dari mulai 20.000 sampai 35.000 tergantung material sepatu dan potongan juga. Nah, lalu juga ada treatment khusus untuk bag, snapback atau head ya, untuk berbagai macam tas dan topi ya. Jadi kalau kalian ada yang punya tas atau topi yang kotor bisa dibuat external, kita juga bisa membersihnya. Durasi sekitar 2-5 hari. Untuk harga tergantung ukuran tas dan topinya ya, mulai harga 25.000 sampai 100.000. Nah, yang terakhir ada treatment helm. Ini khusus helm ya. Kita buka suatu treatment baru, inovasi ya untuk helm, karena biasanya kan kalau kita naik ojek online itu kita memakai helm yang sangat kotor dan besar, tidak nyaman. Nah, makanya itu kita membuka treatment helm ini khusus untuk semua helm ya. Dan pengerjaannya mulai 2-5 hari tergantung kotorannya, dan harganya khusus untuk helm ini hanya 35.000 saja. So, dan Eternal juga menyediakan produk-produk pembersih sepatu. Untuk lebih jelasnya produknya itu bisa cek di IG Eternal @eternallab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan baku dan bahan penolong apa saja yang dibutuhkan pada unit usaha kami. Yang pertama itu adalah yang paling penting, cleaner sus 11 liter. Fungsi cleaner sus ini adalah sebagai cairan pembersih sepatu yang dimana memang dikhususkan untuk sepatu. Berbeda dengan cairan pembersih lain, sus cleaner ini berfungsi untuk menjaga kualitas bahan dari sepatu sehingga tidak mudah rusak ataupun menjadi kualitasnya menjadi berubah. Yang kedua itu adalah cat sepatu 250 ml. Cat sepatu ini berfungsi sebagai pewarna sepatu, yang dimana ini berfungsi pada salah satu treatment kami, yaitu ribbon sepatu. Berbeda dengan cat sepatu biasanya, cat sepatu yang kami gunakan ini lebih tahan lama, jadi dalam jangka waktu pencucian berapa kali barusan dia akan mulai, karena dia akan mulai turun, jadi tidak mudah luntur gitu tuh warnanya. Setelah itu adalah cairan unyellowing 100 ml. Cairan ini berfungsi untuk melunturkan kerak-kerak pada sepatu, yang dimana kerak-kerak tersebut biasanya akan berubah warna dari sepatu menjadi kekuningan. Cairan ini berfungsi untuk mengembalikan warna sepatu menjadi warna semulanya. Setelah itu adalah cleaner leather 250 ml. Berbeda dengan cleaner yang tadi, cleaner ini dikhususkan pada bahan sepatu kulit, yang tujuannya adalah menjaga supaya bahan kulit tersebut tidak mudah retak ataupun pecah. Setelah itu, wax flatter 300 gram. Wax flatter ini
fungsinya sebagai seperti pelumas pada sepatu, sehingga sepatu tersebut menjadi lebih mengkilat warnanya. Setelah itu parfum sepatu 500 ml. Parfum sepatu ini digunakan pada saat finishing, saat kami sudah selesai membersihkan sepatu. Tujuannya adalah supaya sepatu tersebut menjadi wangi, sehingga ketika sepatu itu sampai ke konsumen tidak menjadi kecewa. Setelah itu sweat sponge. Sweat sponge di sini berfungsi sebagai salah satu alat pembersih yang digunakan pada bahan sepatu sweat, atau bisa dikenal yang seperti bludru. Nah, itu fungsinya adalah menghidupkan kembali sweat dari sepatu tersebut. Kadang-kadang pada jangka waktu pemakaian beberapa bulan dan tanpa perawatan yang tepat, sepatu sweat biasanya akan menjadi mengeras sweatnya, tidak menjadi lembut seperti biasanya. Nah, disinilah fungsi sweat sponge. Setelah itu adalah shoe saddle. Nah, ini adalah salah satu alat yang mana berfungsi membantu kami pada saat proses pembersihan sepatu. Nah, itu air bersih. Air bersih ini pasti digunakan pada saat pembersihan sepatu. Saat kita menggunakan air bersih, pasti itu akan berpengaruh juga secara tidak langsung pada sepatu. Jika kita menggunakan air yang ibaratnya kayak air tanah ataupun air yang agak kotor, takutnya jika terkena ke bahan, bahan tersebut akan menyerap cairan air tersebut sehingga mempengaruhi warna sepatu tersebut. Setelah itu peralatan yang kami gunakan, yang pertama itu adalah sikat premium dan standar. Sikat premium dan standar ini berbeda jenisnya, yang dimana sikat premium ini lebih lembut dan jarak-jarak antara bulu sikatnya itu lebih rapat. Dan standar ini ibaratnya kualitasnya di bawah, jadi ibaratnya lebih keras. Biasanya digunakan untuk membersihkan bagian-bagian midsole atau bagian karet sepatu. Tujuannya adalah menentukan kotoran-kotoran yang ada pada sepatu. Setelah itu kami membutuhkan slab microfiber. Ini fungsinya adalah sebagai slab kami pada saat membersihkan sepatu. Setelah itu kita membutuhkan sikat gigi. Sikat gigi ini digunakan pada saat kita membersihkan noda-noda membandel pada sepatu atau pada celah-celah sepatu yang sulit dijangkau oleh sikat premium atau standar. Setelah itu kita menggunakan mangkok sebagai tempat air pada saat proses pencucian. Setelah itu kita menggunakan tisu basah dan kering, bagaimana tisu basah ini digunakan pada saat kita membersihkan noda-noda yang sudah mengerak. Jadi kita gosok menggunakan ditambah sedikit surface cleaner, kita gosok sampai nodanya menghilang, dan tisu kering ini kita sebagai pembersihnya. Setelah itu kita menggunakan wadah itu sebagai wadah plastik wrap itu sebagai finishing, ibaratnya sebagai tempat sepatu saat mau dikasih ke konsumen. Setelah itu kita menggunakan obeng. Nah, obeng ini digunakan obeng HP yang kecil. Jadi tujuannya adalah untuk mencongkel kotoran-kotoran pada sela-sela sepatu sehingga jadi lebih bersih. Nah, kuas lukis ini digunakan pada saat proses pengecatan sepatu. Itu salah satu treatment kami, itu repaint. Selain itu saja bahan baku dan bahan penolong yang usaha kami perlukan. Dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazal Farizi. Di sini saya akan menjelaskan target treatment selama 1 tahun di usaha kami, yaitu Eternal Lab. Jadi dalam 1 hari tim dapat melakukan semua treatment mencapai 10 barang, dari sepatu sampai tas. Dan untuk 1 bulan kita
menargetkan untuk mendapatkan 25 pasang sepatu, 10 tas, dan 5 topi, maka untuk waktu 1 tahun kita menargetkan mendapatkan 300 pasang sepatu, 120 tas, dan 60 topi untuk treatment. Dan harapannya Eternal Lab mampu semakin berkembang dan mampu bersaing dengan jasa treatment lainnya. Adapun selama 1 tahun juga pasti yang namanya bahan dan alat yang dibutuhkan pasti akan terjadi. Dari mulai cleaner shoes 15 liter, cat sepatu 5 liter, dan juga sikat serta lap yang dalam beberapa bulan harus diganti. Mungkin karena sobek atau patah, itu pasti akan terjadi. Dan pengembangan jasa dari Eternal Lab ini awalnya hanya melakukan treatment pada sepatu, tas, dan topi. Tapi seiring berjalannya waktu, kita membuat suatu menu baru, yaitu cuci helm. Kenapa cuci helm? Karena kami melihat dan merasakan ketika menaiki ojek online, helm driver berikan sangatlah kotor dan tidak nyaman. Dan ditambah para driver ini tidak ada waktu untuk membersihkan helmnya tersebut. Maka dari itu usaha kami Eternal Lab melihat peluang bisnis, mulai menambahkan menu cuci helm. Dan usaha kami Eternal Lab sudah memiliki struktur organisasi yang menurut kami sudah kompleks lah, meskipun kami masih dalam segi usaha kecil. Jadi saya dan rekan saya yang bernama Putu di Kesandria ditugaskan menjadi tim kreatif, di mana perannya membuat sebuah konsep rancangan bisnis yang ingin ditawarkan dan membuat desain untuk digital marketing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Santi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran yang ada di Eternal Lab ini. Di Eternal Lab ini, pemasarannya dilakukan dengan menganalisis beberapa poin. Poin yang pertama yaitu produk. Jadi, produk yang dihasilkan oleh Eternal Lab ini merupakan jasa perawatan, pelayanan di bidang helm, sepatu, tas, dan juga topi yang berbasis media sosial di kota Bandar Lampung ini. Untuk poin yang kedua yaitu harga. Kami menawarkan harga untuk menggunakan jasa lab internal ini sangat bervariasi, namun masih bersahabat untuk kantong masyarakat. Untuk tarif jasa cuci sepatu reguler itu dikenakan biaya 25.000, dan untuk premium itu dikenakan tarif Rp100.000. Untuk tarif ini ditentukan dari jenis bahan pada produk tersebut. Untuk jasa cuci tas dan topi dikenakan biaya 25.000 sampai 100.000. Untuk tarif ini juga ditentukan dari jenis bahan pada produk tersebut. Dan untuk jasa cuci helm itu dikenakan biaya Rp35.000. Dan poin yang ketiga itu tempat. Untuk media yang kami gunakan itu menggunakan media sosial seperti marketplace pada Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp yang kiranya dapat menjangkau masyarakat yang ada di Bandar Lampung ini. Dan untuk poin yang keempat itu promosi. Untuk mengembangkan Eternal Lab akan dilakukan dengan memberikan informasi secara langsung, yaitu dilakukan oleh tim setiap anggota ketika mereka melakukan penjualan secara langsung. Yang kedua itu memberikan informasi secara tidak langsung yang dilakukan dengan melalui brosur ataupun pamflet. Untuk yang ketiga itu komunitas. Untuk komunitas ini itu kami masuk pada komunitas atau event yang berhubungan dengan sepatu, tas, topi, dan juga helm, di mana mereka dapat menerima produk kita. Jangka panjangnya mereka dapat mempromosikan produk kita kepada masyarakat sekitar. Untuk poin yang kelima yaitu segmentasi. Di sini kami memfokuskan kepada mereka anak muda dan dewasa yang mempunyai sifat konsumtif lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya, bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk merawat produk mereka sendiri. Dan yang ketiga itu untuk komunitas yang memiliki hobi mengkoleksi helm, topi, sepatu maupun tas.
Untuk poin yang keenam di sini ada target. Jadi target kami di sini yaitu mahasiswa, pelajar, dan juga para pekerja kantor, yang dimana mereka tidak punya waktu untuk membersihkan produk mereka sendiri, tetapi mereka wajib berpakaian rapi dan bersih pada setiap posisi mereka. Poin yang terakhir yaitu ada posisi. Jadi posisi di sini kami mengharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang tidak kalah dengan jasa perawatan yang lain yang memiliki alat yang lengkap dan harga yang lebih terjangkau, di mana ilmu kami dapat diterima oleh mereka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aurelia Bianca. Di sini saya akan menjelaskan rencana pengembangan usaha Eternal Lab. Terdiri dari 2 poin, yaitu deskripsi rencana pengembangan usaha dan tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama, deskripsi rencana pengembangan usaha. Awalnya, Eternal Lab itu hanya melakukan treatment pada sepatu, topi, dan tas. Seiring berjalannya waktu, kami menambahkan yang baru yaitu cuci helm. Kenapa? Karena kami melihat dan merasakan ketika menaiki ojek online, helm yang diberikan driver itu sangat kotor dan tidak nyaman untuk digunakan. Ditambah juga para driver itu tidak memiliki waktu untuk membersihkannya. Melihat peluang bisnis tersebut, kami kemudian menambahkan cuci helm sebagai treatment kami yang baru. Yang kedua, tahap-tahap pengembangan usaha. Adapun gambaran rencana pengembangan jasa Eternal Lab di masa depan adalah sebagai berikut. Pada 3 bulan pertama, kami menargetkan untuk treatment pada 75 pasang sepatu, 30 tas, dan 15 topi. 3 bulan pertama, informasi tentang Eternal Lab akan menyebar di sekitar Bandar Lampung, terutama di Kampung Baru dan di Universitas Bandar Lampung. Pada 3 bulan kedua, kami membuka treatment cuci untuk berbagai macam jenis helm. Tahun kedua, Eternal Lab akan membuka outlet resminya sendiri di Bandar Lampung. Dan pada tahun ketiga, Eternal akan membuka cabang outlet resminya di daerah luar Bandar Lampung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Diki Sandria. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan dari usaha Eternal Lab. Bagaimana untuk pembahasannya nanti saya akan tampilkan di slide Word saya. Untuk teman-teman selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya-biaya dari Eternal Lab. Untuk biaya yang pertama yaitu biaya operasional dan biaya pemasaran awal. Untuk biaya operasional yang pertama itu ada sikat premium sebanyak 3 buah dengan harga 180.000. Yang kedua ada sikat standar sebanyak 3 buah dengan harga 120.000. Yang ketiga ada lab microfiber sebanyak 10 buah dengan harga 100.000. Yang keempat ada mangkok kecil sebanyak 8 buah dengan harga 16.000. Yang kelima ada bank handphone sebanyak 1 set dengan harga 25.000. Yang keenam ada tisu basah sebanyak 50 sip dengan harga 12.000. Yang ketujuh ada sikat gigi sebanyak 3 buah dengan harga 18.000. Yang ke-8 ada pemukul sepatu dengan harga 220.000. Yang 9 ada kontainer box plastik sebanyak 1 buah dengan harga 119.000. Yang 10 ada kipas angin sebanyak 1 buah dengan harga 75.000. Yang 11 ada pamflet sebanyak 2 rim dengan harga 150.000. Sini juga ada listrik selama 1 bulan dengan harga 35.000. Ada air selama 1 bulan dengan harga 20.000. Sewa tempat 1 bulan 2 juta rupiah. Lemari untuk rak sepatu banyak 1 buah itu 170.000. Nota yang untuk pembelanja atau yang customer dengan harga 150.000. Sarung tangan 1 kotak dengan harga 60.000. Kuas cat 3 buah dengan harga 50.000. Untuk total biaya operasional dan biaya pemasaran awal ini yaitu 3.516.000. Oke.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku yang diperlukan dalam setiap treatment. Untuk biaya yang pertama, cuci sepatu, deep clean pada satu kali pencucian dengan range harga 30.000. Bahan baku yang diperlukan yang pertama yaitu cleaner. Cleaner ini yang harga Rp5.000. Yang kedua itu parfum dengan harga Rp4.000. Yang ketiga ada pembungkus dengan harga Rp2.500. Total sekali pencucian untuk biayanya itu di deep cleaning ini itu 11.500. Yang kedua, untuk treatment bag, snapback atau head pada satu kali pencucian dengan biaya 25.000. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama itu cleaner dengan harga Rp4.000. Yang kedua itu parfum Rp4.000 juga. Yang ketiga backslater dengan harga Rp5.000. Yang keempat ada pembungkus dengan harga Rp2.500. Total untuk biayanya pada treatment bag, snapback atau head itu 15.500 dengan treatment dan biayanya 25.000. Itu bahan bakunya 15.500 yang diperlukan. Yang ketiga ada just for here. Pada satu treatment pencucian biaya 25.000. Bahan baku yang diperlukan yang pertama yaitu cleaner dengan harga Rp5.000, parfum dengan harga Rp4.000, pembungkus dengan harga Rp2.500. Total bahan baku untuk just for here itu 11.500. Dan yang ketiga, total biaya bahan baku. Total biaya bahan baku ini dikeluarkan selama 1 bulan pengerjaan dari Eternal Lab. Yang pertama deep clean, ini sebanyak 6 sepatu, 6 grade treatment. Ini total biayanya Rp2.070.000. Untuk bag, snapback dan head itu ada 2 tas dan 2 topi. Ini total treatmentnya itu selama 30 hari. Kali 30 hari itu Rp1.860.000. Untuk just for here 4 pasang sepatu. 4 pasang sepatu ini dikali 30 hari totalnya itu Rp1.380.000. Jadi total biaya yang diperlukan dalam 1 bulan pengerjaan dari 3 treatment ini yaitu Rp5.310.000. Nah, yang keempat ini ada biaya per bulan. Biaya per bulan ini ada 2, biaya fixed cost dan biaya variable cost. Untuk fixed cost di sini ada biaya tetap yang kami keluarkan per bulan. Untuk yang pertama itu sewa tempat. Sewa tempat ini sebesar Rp2 juta. Dan untuk variable cost, biaya yang bisa berubah-ubah setiap kali treatment, karena dalam setiap kali treatment itu bahan baku yang diperlukan juga berbeda-beda. Untuk yang pertama itu ada deep cleaning sebesar Rp2.070.000, ada bag atau snapback atau head itu sebesar Rp1.860.000,
Dan untuk just for here itu 1.380.000. Jadi total untuk variable cost itu 5.310.000. Nah, ini ada, jadi total pengeluaran selama 1 bulan adalah biaya tetap atau fixed variable atau fixed cost, ditambah variable cost, totalnya itu 7.310.000. 10.000 treatment 30.000 dengan jumlah sepatu atau treatment perharinya itu 6 sepatu dikalikan per bulan, jadinya itu 5.400.000. Yang kedua ada snapback atau hat, itu dengan harga treatment 22 tas dan 2 topi per hari dikali dengan 1 bulan dengan masukan 3 juta rupiah. Yang ketiga ada just for here dengan treatment 25.000, untuk perharinya itu 4 pasang sepatu dengan total masukan selama 1 bulan itu 3 juta rupiah. Jadi untuk masukan total semuanya per bulan dari 3 treatment ini yaitu 11.400.000. Oke, maka total pendapatan atau net income selama 1 bulan itu yaitu sebesar 4.090.000. 4.090.000 ini didapatkan dari total pendapatan dikurang dengan biaya-biaya yang diperlukan selama 1 bulan untuk treatment yang ini tadi. Selanjutnya kita akan mengetahui berapa lama analisis break even point ini akan kita dapatkan. Break even point ini akan kita dapatkan. Untuk perhitungannya yaitu investasi di awal sebanyak 17.550.000 dikurang penjualan awal besar 11.400.000, ini yang dikurang. Total pengurangannya itu net loss periode awal besar 6.150.000. Nah, untuk perhitungan break even point-nya atau BEP-nya, rumusnya sisa investasi awal dilagi net income dan plus 1. Jadi untuk net income-nya itu sebesar 4.090.000 dan untuk sisa investasinya itu sebesar 6.150.000 di plus 1, totalnya itu 2,50 atau kita bisa bulatkan menjadi 2,5 bulan. Jadi untuk tingkat pengembaliannya atau waktu pengembalian untuk usaha kita ini, modal usaha kita ini itu 2,5 bulan, 2 bulan setengah pengembaliannya. Jadi mungkin itu penjelasan dari keuangan Eternal Life, mungkin bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan bisa menjadi bahan ajar, pengetahuan, edukasi untuk kawan-kawan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.